Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu yang dimana pertemuan lalu kita sudah membahas terkait dengan hadis tersebut. Lanjutannya adalah Abi Musa mengatakan, kuntu ana wa ashabi alladzina qadimu ma'i fi safina nuzula fi baqi Budhan. Adalah saya dan sahabat-sahabat saya datang bersama saya menggunakan kapal mampir di satu tempat yang disebut dengan Budhan Al-Wadi bil Madinah, satu lembah yang ada di kota Madinah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Fakana yatanawabu. Nah, kemarin sampai di sini ya. Fakana yatanawabu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya kulla lailatin nafarun minhum. Ada sekelompok dari sahabat yang mereka itu saling bergantian menemani Rasul ketika melaksanakan solat isya. Fawafaqna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa ashabi wa lahu ba'du syugli fi ba'di amrihi. Nah, yang dimaksud bergantian, mereka solat isya bersama Rasul jika Rasulullah ada satu kesibukan yang memang sangat mendesak, sehingga solat isya itu beliau tunda sampai tengah malam. Fa'atama bisolah. A'tama maknanya akhara. Kalau Nabi ada satu kesibukan, di sini kesibukan yang dijelaskan oleh muhaddithun, lagi mengurus daripada pasukan-pasukan yang hendak melakukan jihad fisabilillah. Nah, itu biasanya Nabi atur strategi, Nabi musyawarahkan tentang masalah tersebut sampai tengah malam. Solat isyanya ditunda sampai tengah malam, hatta ibharra lailu, sampai malam itu gelap gulita. Berarti musyawarah itu cukup panjang sampai tengah malam. Malam itu sangat gelap. Selesai daripada musyawarah itu, thumma kharajan nabiyyu fa shalla bihim. Ya. Nabi keluar dari rumah. Nah, berarti di sini kata kemudian Nabi keluar dari rumah, musyawarahnya bukan di masjid tapi di dalam rumah. Tapi dalam beberapa keadaan Nabi juga bermusyawarah di dalam masjid. Beberapa keadaan bermusyawarah dengan sahabat di dalam rumah. Kalau di hadis ini kita bisa pahami bahwa Nabi musyawarahnya di dalam rumah, karena riwayat ini menyebutkan kharajan nabiyyu, Nabi keluar dari rumahnya, fasalla bihim, lalu solat isya bersama mereka. Falamma qadha salatahu qala liman hadarahu. Tatkala sudah selesai solat isya tersebut, Rasul bersabda kepada orang yang hadir bersamanya, ala rislikum abshiru, inna min ni'matillahi alaikum annahu laysa ahadun minan nas yusalli hadhihi sa'ata ghairukum. Nabi katakan kepada mereka, ala rislikum, ala hayatikum. Maknanya ala hayatikum, kalian tetap di tempat, jangan ada yang bubar gitu. Habis salat isya
tengah malam ini. Tengah malam sholat isyanya. Waktu fadilah tengah malam. Tapi kalau itu memberatkan, maka lebih afdol di awal waktu. Sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu-lalu. Tapi di sini kita pahami bahwa sholat isya itu waktunya panjang. Dalam satu keadaan ada hal yang sangat mendesak setelah isya atau di waktu isya, mendesak sekali. Kemudian kita menunda sholat isya, nanti dikerjakan tengah malam, itu dibolehkan. Yang gak boleh maghrib, karena maghrib waktunya pendek. Gitu. Kalau isya waktunya luas, panjang. Falamma qadha salatahu qala liman hadaru ala rislikum abshiru. Nabi katakan kalian tetap di tempat kalian, jangan ada yang bubar. Ketahuilah kalian dapat kabar gembira, kata Rasul. Sesungguhnya dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, di saat ini tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang melaksanakan sholat isya tengah malam seperti diri kalian. Dan Nabi begitu. Wa fi riwayah au qol ma shalla hadhihi sa'ah ahadun ghairukum la yadri ayya al-kalimatain. Qala Abu Musa faraja'na farha bima sami'na min Rasulillah. Ibn Hajar fi Fathul Bari mengatakan, Nabi mengatakan kepada mereka, tidak ada yang sholat di waktu ini di muka bumi ini, tidak ada seorang pun manusia yang sholat isya di muka bumi ini yang melaksanakan sholat isya tengah malam saat ini seperti kalian. Itu maknanya adalah waktu terbaik sholat isya itu di tengah malam. Maka Abu Musa mengatakan faraja'na farha bima sami'na min Rasulillah. Kemudian kami kembali pulang dalam keadaan bahagia karena kami telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujian tersebut, bahwa tidak ada seorang pun saat ini yang melaksanakan sholat isya di tengah malam kecuali hanya kami. Itu menjadi satu kebanggaan dari Abu Musa al-Ash'ari. Nah, sejarah sholat ini, sholat dikatakan oleh para ulama hukumnya ada 4. Sholat itu hukumnya ada 4. Ada yang pertama al-fardu bi syar'i, wajib fardu secara hukum syar'i. Yang kedua al-fardu bin nazar, wajib karena sebab nazar. Yang ketiga fardu kifayah. Yang keempat sunnah. Jadi kalau ditanya kepada kita hukum sholat secara keseluruhan itu ada berapa? Jawabannya hanya ada 4. Fardu bi syar'i, fardu bin nazar, fardu kifayah, dan sholat as-sunnah. Gak ada yang kelima. Fardu bi syar'i, sholat itu wajib secara syar'i hanya 5. Sholat 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di dalam kitab-kitab fikih kalau disebut urutan sholat yang pertama itu zuhur, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat farj, sholat subuh, al-fajr. Kenapa urutannya yang paling awal tuh hitungannya 1 hari 1 malam? Sholat yang pertama itu zuhur, karena sholat yang pertama diajarkan kepada Rasul oleh Allah Ta'ala sholat zuhur.
Jadi pertama kali Nabi dapat ilmu solat itu dari Allah, solat zuhur. Tapi kalau berbicara urutan, ada dua madhab. Dua madhab urutan kalau ditanya solat, hitungan pertamanya itu sehari semalam solat apa? Mazhab yang satunya yang meyakini bahwa solat pertengahan adalah solat fajar. Solat fajar. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Kalau solat pertengahannya solat fajar, hitungannya adalah maghrib paling awal. Maghrib, isya, fajar, subuh, zuhur, asar. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali meyakini bahwa solat wusta, solat pertengahan itu solat asar. Kalau solat asar berarti solat pertamanya adalah solat fajar. Subuh, fajar, solat fajar itu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau urutan solat pertama yang diajarkan dan biasa di kitab fikih pakai tartib itu adalah solat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu urutan solat. Urutan solat. Berkaitan hukum tadi, solat itu hukumnya 4. Ada fardu secara syar'i, solat 5 waktu. Ada yang kedua fardu dengan nazar. Jadi dia mengatakan suatu ungkapan atau suatu pernyataan nazar. Kalau saya misalnya, saya usaha ini yang saya rintis ini berhasil, atau saya lulus sekolah atau tes kerja, kalau saya lulus, saya nazar, saya akan melaksanakan sholat duha selama setahun penuh. Sholat duhanya jadi apa? Jadi wajib. Dia harus lakukan setahun penuh. Makanya para ulama melarang kita gampang nazar. Itu menyusahkan diri sendiri. Nazar, karena yang tadinya sunnah jadi wajib. Yang 5 waktu saja masih kewalahan, nambah-nambah lagi nazar yang fardu, yang duha, yang witir. Yang 5 waktu masih susah. Ditambah nazar solat yang lain jadi wajib lagi. Yang ketiga, hukum solat itu fardu kifayah. Solat jenazah. Solat jenazah fardu kifayah. Kalau ada satu orang saja di kampung itu yang mengerjakan, yang lainnya kewajibannya gugur. Tapi kalau tidak ada yang menyolatkan, maka satu kampungnya berdosa. Kemudian hukum solat yang keempat, solat sunnah. Oh, sangat banyak solat sunnah. Solat sunnah qobliyah, ba'diyah. Solat sunnah asyuruk, waktu matahari terbit. Solat sunnah duha. Solat sunnah istikharah. Solat sunnah wudu. Solat sunnah tahiyatul masjid. Solat sunnah witir. Solat sunnah tarawih. Banyak solat sunnah. Hukum yang kelima tidak ada dalam solat, hanya 4 itu. Wajib secara syar'i, yang pertama, yang kedua wajib nazar, lewat nazar, yang ketiga fardu kifayah, yang keempat sunnah. Awal solat, pertama kali solat itu diwajibkan, Nabi belum hijrah ke Madinah, masih di Makkah, peristiwa Mi'raj itu. Solat pertama yang dilakukan 2 rakaat fi safar wal hadar. Jadi 5 waktu itu semuanya 2 rakaat. Awal-awal. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib, isya
subuh juga 2 rakaat, baik lagi mukim maupun safar. Kemudian waktu berjalan, Allah wahyukan kepada Rasul untuk menambah 2 rakaat di solat zuhur dan di solat asar, dan maghrib ditambah 1 rakaat, solat isya ditambah lagi 2 rakaat, solat subuh tidak ditambah karena memang dari awal 2 rakaat. Itu sejarah rakaatnya. Kemudian di sini dikatakan wa hiya zuhur wal asr wal maghrib wa isya was subuh la ghairu wujub wa ma'lum min alladhina bidarurah fayakfuru jahiduha. Orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, bersepakat bil ittifaq para ulama, maka dia akan keluar dari agama Islam. Kalau ada yang tidak menyatakan, meyakini bahwa 5 waktu ini wajib, dia mengatakan 5 waktu ini tidak wajib, sholat 5 waktu, maka para ulama mengatakan yakfur. Yakfur artinya apa? Menjadi kufur, keluar dari agama Islam. Tobat istitabah, tobat lagi, syahadat lagi, baru bisa masuk. Tapi kalau yang meyakini 5 waktu itu wajib tapi malas mengerjakan, dia meninggalkan sholat bukan karena dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, tapi kenapa? Malas. Masuknya fasik, pelaku dosa besar. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali sangat tegas, yang tinggalkan sholat 5 waktu, baik yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu itu atau yang meninggalkan karena malas, dua-duanya kafir. Mazhab Hambali. Ini kalau diterapkan, banyak yang akan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i tidak sependapat, makanya pernah terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Itu direkam dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'atil Kubra, karya Imam Tajuddin As-Subki, lahir 727, wafat 771 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i tidak sependapat dengan Imam Ahmad, mengatakan yang malas meninggalkan sholat 5 waktu karena malas kafir. Imam Syafi'i tidak sependapat. Kemudian terjadi dialog. Wahai Imam Ahmad, dari mana kau berkesimpulan bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu engkau hukumi kafir? Kata Imam Ahmad, dari hadis Rasul yang menyatakan man taraka sholatan wahidatan muta'ammida faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat, walaupun 1 sholat, dia tinggalkan dengan sengaja, maka sungguh, pakai kata sungguh lagi, faqad, dia secara terang-terangan telah kafir. Ini hadis Rasul. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini hadis sangat jelas bahwa yang meninggalkan dengan sengaja, kata sengaja di sini malas atau mengingkari sama. Kenapa gak mau sholat? Aduh malas. Ya, dia tinggalkannya sengaja karena malas. Kata Imam Syafi'i, kalau saya berbeda pemahamannya terhadap hadis ini. Yang dimaksudkan meninggalkan sholat dengan sengaja, yaitu dengan sengaja meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, baru bisa dia kafir. Tapi kalau dia malas, masih Islam, cuma dosa besar. Imam Ahmad tetap dengan fatwanya sampai saat ini dalam mazhab Hambali masih begitu fatwanya. Bahkan sambung menyambung sampai ke masalah akad nikah. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, pernikahannya tidak sah. Antum bisa baca dalam kitab
mazhab Hambali dihitung zina. Kita alhamdulillah mazhab Syafi'i, ya, yang malah sholat masih terselamatkan lah, walaupun dosa besar, tapi masih Islam. Imam Ahmad tetap mengatakan kafir. Imam Syafi'i cerdas, baik, kalau memang kau nyatakan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu dengan sengaja kafir, baik dia malas atau mengingkari kewajibannya. Saya mau tanya, kalau mereka mau masuk Islam lagi bagaimana? Ini kan sudah kafir nih. Bagaimana cara mereka kembali ke dalam agama Islam? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, caranya mereka taubat dan sholat 5 waktu. Ketika mereka sholat, otomatis mereka Islam lagi. Imam Syafi'i mengatakan, bukankah sholatnya orang kafir itu tidak dianggap sholat? Orang kafir sholatnya tidak sah. Terus bagaimana orang yang kafir ketika sholat dia masuk Islam? Nah, berarti maknanya di sini bukan kafir. Nah, ini dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad terkait masalah sholat. Tapi yang disepakati ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Ada kitab khusus karya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kitab itu beliau kumpulkan hadis-hadis terkait dosa-dosa dan azab-azab bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi satu kitab khusus. Di antaranya di situ disebutkan man taraka sholatan, ya, man taraka sholatan wahidatan muta'ammida kutiba ismuhu fi babin nar. Siapa yang meninggalkan satu solat yang wajib itu dengan sengaja, namanya sudah diukir di pintu neraka. Artinya ketika meninggal saat itu sudah ada jatah, langsung masuk, gak pakai transit. Di hadis yang lain, siapa yang meninggalkan solat 5 waktu, situ selalu disebut solatan wahidatan. So, perhatikan, bukan 5 waktunya, satu solatnya. Mungkin dia rajin solat tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nih. Subuh gak pernah solat. Itu kata Rasul fil hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Dahlan, maka seluruh malaikat yang ada di langit ke-1 sampai 7 dan seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan dan seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di langit melaknat dia. Tidak main-main. Sampai dia tobat baru laknatnya berhenti. Solatan wahidatan, satu solat. Kef kalau 2 solat, 3 solat, 4 solat, 5 solat, apalagi bertahun-tahun. Itu disebutkan di dalam kitab Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan orang yang sholat 5 waktu itu disebutkan oleh Rasul, dia seperti memandikan ruhnya. Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu ruhnya itu tidak segar, tidak pernah kena air. Gimana kita kalau tidak mandi-mandi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Ruh butuh mandi 5 waktu. Kalau ruhnya itu 5 kali sehari. Nabi katakan, "Lau anna bi babi ahadikum nahara yaktasilu minhu kulla yawmi 5 marrah. Hal yabqa min darinihi syai'un?" Qalu la yabqa min darinihi syai'un. Qala ar-rasul, "Wa kadzalika shalawatul 5 yamhu Allah taala bihinna al-khataaya." Bagaimana menurut kalian di depan rumah kalian ada sungai? Kalian mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah tersisa kotoran di tubuh kalian? Sahabat mengatakan tidak tersisa. Begitulah sholat 5 waktu, kata Rasul. Dengan sholat 5 waktu itu Allah menghapus seluruh kotoran-kotoran dan dosa-dosa kalian. Itu Nabi umpamakan kita seperti mandi. Kalau sholat itu sedang mandi. Segar. Yang segar apa? Ruh kita, spiritual kita. Nah, orang yang sholat
walaupun dia sholatnya level paling rendah, sekedar sholat saja dah, gitu. Khusyuk untuk dari awal sampai akhir susah, tapi dia sudah terbiasa sholat. Itu ketika mengalami problem ada pegangan dia tidak lepas dengan yang namanya Tuhan. Allah Ta'ala itu ada dalam benaknya, karena ruhnya itu sudah dimandikan. Tapi orang yang tidak pernah memandikan ruhnya itu, kehadiran Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya. Maka dia beragama hanya nama, tapi pengamalannya nol. Nah, orang semacam ini, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, saya takut. Ya, Imam Haddad yang katakan dalam An-Nasaih Ad-Diniyah, saya takut orang yang terlalu banyak meninggalkan kewajiban Allah dan terlalu banyak melakukan dosa, pelanggaran-pelanggaran sepanjang hidupnya. Saya takut, kata Imam Haddad, saya khawatir dan saya sangat takut menjelang wafat imannya dicabut, sehingga dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Nah, itu yang ditakutkan oleh beliau. Jadi harus dianggap serius, Fayakfuru jahiduha wa furidat Lailatul Mi'raj fis sama, diwajibkan solat tersebut di malam Mi'rajnya Nabi di langit. Kewajiban lainnya di bumi semuanya. Puasa Nabi ada di kota Madinah, kemudian zakat juga Rasul di kota Madinah. Tahun 2 Hijriah, tahun 3 Hijriah, tahun 8 Hijriah kewajiban haji, kewajiban umroh. Semuanya Nabi di bumi, di kota Madinah. Tapi kalau sholat Nabi sebenarnya bukan di langit, bukan di langit, di tempat khusus. Tidak ada yang tahu. Cuma lewat perjalanan itu diibaratkan lewat langit. Tapi alamnya bukan alam langit ini, bukan. Yang lain lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wan nazmi idza hawa. Alam yang lain diwajibkan di situ langsung. Ya, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Berjumpa dengan Allah secara langsung, dikasih kewajiban itu. Dan yang paling pertama, puasa belakangan, zakat belakangan, haji paling akhir. Kalau rukun Islam tuh, rukun Islam itu pengamalan kewajiban itu, solat paling awal, habis solat zakat, habis zakat puasa, paling akhir haji dan umroh. Dan solat ini sudah diwajibkan kepada seluruh para nabi. Biasanya solat dan zakat, as-solatu akhu zakat, kata Ibnu Abbas. Solat itu saudara kandungnya zakat. Selalu disebut solat, disitunya pasti setelahnya zakat. Wa aqimus solata wa atu az-zakata. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Gak bisa pisah. Dan syariat ini sudah ada sejak Nabi Adam. Disebutkan di sini, wa hadhihi sholawat tafarraqat fil anbiya. Jadi solat yang 5 waktu itu adalah kompilasi dari solat-solatnya para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu hanya punya satu solat, waktu solat hanya satu. Tidak ada yang 5 waktu, satu solat yang diwajibkan kepada mereka. Yang pertama di sini, fal fajru li Adam. Solat subuh itu kewajibannya buat Nabi Adam. Jadi syariatnya Nabi Adam itu pelaksanaan solat hanya solat subuh. Kemudian Nabi Ibrahim, wali Ibrahim, ya, az-zuhur. Nabi Ibrahim diwajibkan solat zuhur. Kemudian wal asr li Sulaiman, solat asar diwajibkan kepada Nabi Sulaiman. Wal maghrib li Isa, kemudian maghrib diwajibkan kepada Nabi Isa. Rak'atain, 2 rakaat untuk dirinya,
wa rak'atan an ummihi, 1 rakaat untuk ibunya Sayyidah Maryam. Adapun Isya, salat Isya ini khussat bihi hadhil ummah, hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi kalau Isya itu khusus untuk Rasulullah dan umatnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan zuhur itu diwajibkan kepada Nabi Daud, maghrib diwajibkan kepada Ya'qub, Isya diwajibkan kepada Nabi Yunus, wakil Nabi Musa. Wal asa annal isya min khususiyatina kama naqala Sibra Malisi an Ibni Qasim. Tapi yang paling sahih Isya itu hanya khusus diberikan kepada umat Islam, umat Rasulullah. Dikutip oleh Sibra Malisi dari Ibn Qasim. Nah, dari solat-solatnya para nabi itu dari waktu-waktu yang berbeda dikumpul menjadi solat 5 waktu dalam syariat Islam. Caranya berbeda-beda. Nabi yang lain solatnya berdiri sampai selesai, tidak ada ruku, tidak ada sujud, berdiri. Sama seperti malaikat. Malaikat begitu solatnya. Ada yang tugasnya al-ghaimun ila yaumil qiyamah, dia berdiri solatnya sampai hari kiamat baru selesai. Jadi kita kalau mau bangga-bangga sholat kita sama malaikat kalah jauh. Malaikat itu dari awal penciptaan sampai hari kiamat baru selesai sholat. Sudah begitu mereka bangkit di hari kiamat, seluruhnya secara berjamaah seluruh malaikat mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami belum ibadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal dari awal penciptaan sampai hari kiamat malaikat mengatakan belum ibadah dengan benar kepada Allah. Wah, ada yang ruku dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Syariat ini diterapkan juga oleh beberapa para nabi, solatnya hanya ruku. Farqa'u ma'ar-raki'in, rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Dia ruku terus, gak bangun-bangun sampai selesai solat. Ada yang syariat solatnya para nabi dan juga para malaikat sujud. Sujudnya dari awal solat dia sujud sampai selesai solat, hanya sujud. Dan sujudnya 2 kali karena ittiba kepada malaikat. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Diperintahkan malaikat sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud, dilaknat oleh Allah, diusuri Allah, dimurkai oleh Allah. Malaikat bangkit dari sujud pertama, lihat, oh iblis sudah diusir gara-gara tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Maka malaikat tambah sujud lagi, yang kedua syukur karena taat sama Allah. Jadilah 2 kali sujud. Nah, semua ini cara solat para nabi dan para malaikat, semuanya ini dikumpul caranya menjadi satu cara solat khusus kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Makanya ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya. Dan pahalanya kita dapat pahalanya mereka semua. Pahala para nabi dan malaikat yang solatnya berdiri kita dapat, karena di solat kita ada berdiri. Pahala ketika ruku kita dapat pahala solatnya orang-orang yang ruku dan malaikat yang ruku, karena di solat kita ada ruku. Sujud juga begitu. Sangat besar pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan solat yang pertama, solat zuhur, Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, as-salah liduluki syams, solat ketika tergelincir matahari. Solat zuhur, matahari di tengah, namanya istiwa. Sudah mencong sedikit, zawal. Nah, sudah mencong itu sudah masuk waktu zuhur. Dia mencong ke arah barat.
Terbit dari timur, tenggelam ke barat. Di dalam Al-Quran disebutkan bukti bahwa para nabi-nabi terdahulu mereka sholat. Itu diantaranya di surat Al-Baqarah. Wa idh akhadna mithaq Bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini ayat ceritanya Bani Israel dengan seluruh para nabi mereka. Kemudian disebutkan kami mengambil sumpahnya Bani Israel agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan katakanlah kepada manusia seluruhnya, yaitu Bani Israel pada waktu itu, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Berarti solat sudah ada di masa nabi-nabi terdahulu. Zakat juga sudah ada. Puasa juga sudah ada. Haji juga sudah ada. Zaman Nabi Ibrahim. Umroh. Cuma caranya nanti berbeda. Waktunya juga berbeda. Di ayat yang lain Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai penciptaku, jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan solat. Nah, Nabi Ibrahim sudah solat. Nabi Ibrahim punya doa ini, jadikan saya orang yang selalu mendirikan solat. Kenapa lafaz solat itu selalu dinisbatkan kepada mendirikan, bukan mengamalkan? Itu muncul pertanyaan juga tuh. Gak ada amalus sholah, gak ada. Amal sholat gak ada. Tapi yang ada iqamatus sholah, mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Para ulama yang pakar di bidang falsafat tasyri', ya, falsafat tasyri' mengatakan disebut sholat selalu dengan mendirikan sholat karena sholat itu tidak bisa diamalkan sendiri. Dia punya perangkat-perangkat yang banyak, sebagaimana bangunan itu tidak mungkin berdiri kecuali ada fondasi. Jadi gak mungkin kita langsung sholat datang langsung Allahu Akbar. Harus ada wudu dulu. Kemudian harus bersih pakaian, badan dan tempatnya dari najis. Kemudian harus niat ketika mau sholat. Kemudian juga harus ada waktunya. Ini semua gak bisa dipisah. Makanya namanya mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Iqamatus sholat. Satu saja yang kurang, maka bangunan itu rubuh. Bangunan sholat itu rubuh. Iqamatus sholat. Di surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Isa alaihissalam ketika baru lahir, Allah izinkan beliau berbicara. Jadi ibunya beliau Sayyidah Maryam dituduh berzina. Hasya wa kalla. Ya. Itu hal yang tidak mungkin. Kalau di kitab Talmud, orang Yahudi punya kitab, di situ mengatakan Maryam selingkuh dengan tukang kayu. Kemudian Isa ini anak zina. Bukan nabi tapi orang alim saja. Orang Yahudi kan menjatuhkan para nabi. Yang di satu sisi meninggikan kelewatan, Isa itu Tuhan. Yang satunya melecehkan, Isa itu bukan nabi, anak zina dia, tapi dia pandai, orang alim. Ibunya Maryam selingkuh dengan tukang kayu. Hasya wa kalla, nauzubillah min dzalik. Enggak boleh itu. Itu kalau kita yakini irtad dan dini, kita keluar dari agama Islam.
Karena kita melecehkan sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Allah di Al-Quran mengatakan toharaki, diulang-ulang tuh, wastafaki, kamu Maryam sudah disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Kamu Maryam telah dipilih oleh Allah. Tahu-tahu datang di kitab Talmud, di situ mengatakan bahwa Maryam berzina, lahir anak Isa, Isa anak zina. Isa bukan nabi, Isa ulama. Nah, ini kurang ajar. Kita kalau orang Islam gak boleh, gak boleh diyakini, gak boleh dibaca kalau orang awam. Saya baca Talmud itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ada bukunya, buku Talmud. Nah ini gak boleh kita yakini seperti itu. Satu sisi mengangkat sebagai Tuhan juga tidak boleh. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kalian umat pertengahan dalam manhaj dan pemikiran. Yang tadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri, menjatuhkan Nabi Isa, yang satunya mengangkat sampai ke derajat Tuhan. Kita di tengah-tengah. Nabi Isa orang mulia, seorang nabi, tapi bukan Tuhan, di tengah, wasata. Ada juga penyusup-penyusup yang merusak Islam, membawa nama Islam, mengatasnamakan mazhab tertentu dalam akidah. Ini juga pemikiran-pemikiran yang sumbernya dari Yahudi, masuk ke dalam buku-buku Islam. Contohnya, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hendaklah kalian mendirikan salat sebagai tambahan sunnah bagimu. Kamu di situ Rasulullah. Semoga Allah akan mengangkat dirimu, wahai Nabi Muhammad, maqaman mahmuda, ke pangkat yang terpuji. Coba lihat pemikiran-pemikiran yang ada di Talmud itu masuk ke dalam Islam sudah ribuan tahun. Ada orang-orang menafsirkan dan dibukukan. Para mufassirun sudah berusaha menyeleksi riwayat yang kuat, tapi tetap ada yang masuk. Apa tafsirannya? Yang dimaksud maqaman mahmuda itu adalah yuq'iduhu Allah Ta'ala ma'ahu ala arsyihi. Yang dimaksud maqaman mahmuda, pangkat yang terpuji, Allah mendudukkan Nabi Muhammad bersama Allah di singgasananya. Jadi Allah duduk sebelahnya Nabi Muhammad di singgasananya. Difisikkan Allah pada waktu itu menyerupai pemuda tampan, tidak berkumis, tidak berjenggot, menggunakan baju berwarna merah. Ini hati-hati nih. Ini Allah apa manusia ini? Ini Allah apa dewa ini? Kita memberhalakan Allah lewat imajinasi. Berhala-berhala itu mereka fisikkan Allah lewat patung, fisikkan Tuhan. Dewa-dewa difisikkan. Kita ajaran ini sudah ditanamkan kuat. Gak ada orang Islam yang akal sehat membentuk patung Allah kemudian disembah. Gak ada. Insya Allah dijaga itu. Dan mustahil, karena Nabi menjamin itu, gak akan mungkin itu. Saya tidak takut kesyirikan model begitu, kata Rasul. Tapi ada jalan lain dirusak. Kita punya keyakinan. Jadi kita memberhalakan Allah lewat apa? Imajinasi. Allah yang kita sembah, oh, pemuda tampan, tidak berkumis, tidak berjenggot, lagi duduk di atas tempat duduk, kakinya di kursi. Pantatnya kalau bergesek ada suara.
Nanti Nabi Muhammad duduk di sampingnya. Di sampingnya Allah, pemuda tampan, pakai baju merah. Ini riwayat ini ada. Ini kita sudah memfisikkan Allah dengan manusia, sifat makhluk. Ulama-ulama tafsir lainnya membantah ini, mengatakan gak boleh, ini riwayat palsu, dibuat-buat oleh orang untuk merusak akidah umat Islam. Maqamah mahmudah yang disepakati di ayat tersebut adalah syafaat Rasulullah, bukan tempat duduk bersama Tuhan, bersama Allah Ta'ala. Nabi Isa di sini mewasiatkan kepada kita, wa ausani bis sholati waz zakah ma dumtu hayya. Ketika Nabi Isa berbicara di waktu bayi itu, Nabi Isa mengatakan, Allah wasiatkan kepadaku melaksanakan sholat dan zakat. Syariat Nabi Isa sudah ada sholat, sudah ada zakat. Madum tu hayya, seumur hidup. Selama saya hidup, diwajibkan saya sholat, diwajibkan saya zakat. Wabirra biwalidati, dan berbuat baik kepada ibu saya. Kenapa tidak disebut ibu dan bapak? Karena bapak Nabi Isa siapa? Gak ada. Nabi Isa hanya lewat Sayyidah Maryam. Makanya ayatnya di sini mengatakan berbakti kepada ibu saya saja, ya, karena ayah tidak ada. Ada yang mengatakan kepada salah satu ulama, Nabi Isa ini luar biasa. Mereka mengatakan tidak ada manusia yang lahir di alam semesta ini, di bumi ini tanpa bapak kecuali Isa. Berarti dia ini Tuhan, bukan manusia. Karena cari sejarah, tidak ada anak yang lahir kecuali ada bapak. Diberikan satu kesimpulan, berarti bapaknya Tuhan. Bapaknya Tuhan. Ibunya Maryam, berarti Maryam juga ini ada unsur-unsur Tuhan. Isa juga karena lahir dari anak Tuhan, berarti juga Tuhan. Dijawab oleh ini ulama, kenapa tidak menuhankan Adam? Bukankah Adam lebih dahsyat dari Nabi Isa? Kalau Nabi Isa masih ada ibu yang melahirkan, wah Adam ibu dan bapak gak ada. Bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Harusnya yang layak jadi Tuhan Adam, bukan Isa. Akhirnya dia berpikir, diterima, masuk Islam. Benar juga gitu. Nah, ini pembahasan tentang masalah salat Isya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shiklan mahrum. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.